Sama ini mas, kalau dari lo sendiri masih ini nggak sih konsep belajar sama dengan menghafal? Oh. Kita tidak bisa menghilangkan konsep menghafal bro ya, karena menghafal itu kan jatuhnya ada subjek yang kemudian masuk dalam kepala kita dan nanti kemudian kita calling lagi gitu kan. Nah karena orang cerdas itu kan dia yang bukan dia yang mampu menyerap informasi sebanyak-banyaknya. Iya. Tapi mereka yang kemudian mampu connecting the dots. Oke. Jadi kalau dia disebut cerdas, makanya ada beberapa orang yang bilang cerdas itu bukan dari apa yang dia ucapkan atau sampaikan, tapi dari pertanyaannya. Oke. Jadi orang cerdas itu bukan lihat dari apa yang dia sampaikan, tapi dari pertanyaannya. Orang tuh cerdas kelihatan dari yang dia tanyakan tuh apakah sedalam apa, sekompleks apa, kayak gitu. Nah, tadi kembali ke masalah kecerdasan. Jadi mampu connect the dots gitu. Jadi ketika dia punya banyak informasi tapi nggak mampu connecting the dots-nya, ya itu kayak Google aja kan. Dia cuma calling doang, jatuhnya hafalan. Gitu. Tapi kalau dia nggak punya subjek yang ada di otaknya, nggak punya sesuatu yang ada di otaknya, apa yang mau dikonekkan gitu kan, nggak bisa juga. Jadi jadi menghafal itu adalah proses earn the information, earn the data, and the knowledge. Nah, literasi mas. Betul. Nah, kemudian proses untuk kita connecting the dots itu proses antara kita berinteraksi. Gitu. Nah, proses kita berinteraksi itulah yang kemudian nanti akan bisa membangun koneksi di antara titik-titik di kepala kita. Bangun pola pikirnya. Jadi gue nggak bisa bilang menghafal nggak penting, nggak bisa juga. Menghafal juga penting. Hanya saja ketika hanya menghafal, jatuhnya kita hanya sekedar menyimpan informasi tanpa menggabungkan atau menghubungkan titik-titik informasi itu di kepala kita. Nah, soal titik-titik nih mas, tadi gue sekilas kepikiran titik-titik, ya kan? Karena kan honestly kalau menghafal satu jurnal nggak mungkin kayak betul, gitu kan. Satu paragraf juga agak pikir-pikir lagi kali ya, karena titik itu apakah hanya mungkin topiknya aja gitu. Kalaupun lo lupa, lo buka lagi buat oh ya jadi gini maksud gue. Itu boleh nggak sih mas di kampus? Iya nggak kan gini, beda dong cara menghafalnya antara anak eksak sama anak sosial misalnya. Oh iya. Beda kan, anak sosial bisa jadi menghafalnya adalah kalau anak hukum menghafalnya pasal. Ya kan, bayangkan anak hukum nggak paham pasal gimana? Atau nggak hafal pasal gimana? Betul. Nggak jadi lawyer dia kan gitu. Betul. Kemudian kalau misalkan anak accounting atau anak akuntansi dia nggak hafal yang ada di dalam neraca itu apa saja, kemudian cash flow, cash in, cash out itu gimana cara ininya, gimana ngebuat balance sheet, ada apa aja di dalamnya dan seterusnya. Kalau dia nggak tahu itu ya gimana juga gitu. Makanya kalau kita bicara soal masalah menghafal tadi itu ya beda antara anak eksak sama ada bedanya mas. Beda. Tapi yang paling jadi perhatian adalah kalau sosial ya, sosial ya. Kalau gue ke sosial lebih pada konsep. Konsep. Jadi konsep itu setelah difahami atau setelah dibaca kemudian difahami. Nah jatuhnya nempel di kepala tuh. Gitu. Jadi yang perlu dihafal gini loh. Nggak perlu juga sih kita ngafalin paragraf kan? Iya, yang perlu dipahami aja. Yang perlu dipahami aja lah gitu. Satu paragraf itu kan berisi beberapa kata. Ya kan, yang akhirnya membentuk kalimat. Betul. Yang kalimat itu bisa difahami secara konseptual. Ya udah itu aja dipahami gitu. Nggak perlu kita titiknya adalah setelah 5 kata. Nggak bisa kayak gitu kan? Nggak bisa kayak gitu gitu loh. Iya. Jadi ya makanya tadi gue bilang antara anak eksak sama anak sosial pasti beda cara. Gitu. Jadi nggak melulu ngejudge hafalan tuh nggak baik gitu kan. Nggak gitu juga, karena kan ada beberapa titik kayak anak hukum juga harus hafal pasal, dan itu pasal nggak boleh salah gitu ya. Nggak boleh diganti kata-katanya kan. Takut nanti substansinya beda kayak gitu kan. Pahal konsep mungkin kalau mungkin anak fisika pahal rumus ya, nggak semuanya. Tapi kuncinya itu dipahami ya mas, tadi bilang dipahami aja. Dipahami. Gitu. Malah justru kalau gue pribadi ya mas ya, kayak gue mencoba menghafal nggak hafal. Misal gue pahami, kemarin tuh tentang apa ya? Judulnya ini, gue ingetin judulnya doang gitu. Akhirnya kalau tentang ini kayak gitu. Karena memang hafal itu munculnya dari minat bro. Iya sih. Contoh dari minat. Lu suka bola nggak? Enggak suka bola. Lu suka apa kalau gitu? Star apa aja mas? Star bisa. Iya. Misalnya ya.
apa namanya? Lu kalau tanya paneling gua lu hafal nggak 9 building blocks-nya apa namanya? BMC. Hafal kan lu? Ya udah. Karena lu minat ke sana, kan? Minatnya ke startup. Karena lu minat muncul lu bisa ngafal. Ya udah sesimpel itu cara ngafal. Kadang gua hafal kalau BMC gitu ya karena kebetulan juga sering ditanyain mulu, sering kadang dipakai juga gitu ya. Sampai blok-bloknya, titik tempatnya gitu, placementnya pas gitu kan. Iya, itu sesimpel itu cara ngafal sebenarnya. Iya. Jadi minat itu dimunculkan dulu, baru kemudian hafalan bisa menghafal kemudian. Lah kalau anaknya nggak minat, gimana dia mau ngafal sesuatu? Karena based on fun juga ya. Kalau udah ngejudge bahwa lo benci itu, lo nggak suka itu, akhirnya nggak mau dipelajari juga. Karena itu works ketika gua kelas 6 SD kali ya. Jadi gua dapat guru IPS yang gua seneng banget cara dia ngajar, meskipun IPS itu agak ngeboringin menurut gua dulu. Iya, dulu. Cuma gua bisa dapat 100, dapat 90 gitu. Karena gue suka sama gurunya. Once guru ganti udah jelek lagi. Gitu. Iya. Jadi ada faktor guru juga kayak gitu. Bener. Kan ya. Kayak gitu. Tapi yang paling penting adalah minatnya juga harus. Tapi minat itu sebenarnya untuk nge-trigger itu, Mas. Sebenarnya tugasnya siapa sih? Pengajar ya. Pengajar gimana? Nggak bisa muncul dari anak. Bisa muncul dari anak ketika memang dia naturally memang dia suka sama itu. Gitu. Contoh misalkan gue ngajar apa ya? Gue ngajar misalkan gue ngajar hubungan industrial. Hubungan industrial itu mata kuliah yang bicara soal hubungan antara pengusaha, karyawan dan pemerintah. Itu dia jadi ngobrolin apa namanya PKH, perjanjian PHK, sorry. Ngobrolin PHK, ngobrolin perjanjian kerja, gitulah. Nah, kalau anaknya minat dengan dengan ide-ide sosialis, ya, dia minat dengan ide-ide sosialis, dia sangat tertarik dengan hubungan internasional mata kuliah itu. Kenapa? Karena itu hubungannya antara proletar dengan borjuis dengan pemerintah kayak gitu loh. Jadi hubungan kayak gitu. Cuma dia minat dengan ke kiri-kirian atau ke sosialisasi. Dia pasti tertarik banget. Pak, bener pasti tertarik banget. Nah, tapi bagi yang tidak suka dengan mata kuliah yang berkaitan dengan hukum, karena kan mata kuliah hukum banget nih. Ya mereka nggak terlalu minat ke sana. Nah, caranya gimana agar kita bisa numbuhin? Kalau gue sampaikan gini, bahwa kalian minat atau kalian gak minat dengan mata kuliah ini matters banget untuk kalian ketika kerja. Kenapa? Karena ketika nanti kalian kerja, ketika pertama kali kalian diterima kerja, kalian akan tanda tangan PKB, perjanjian kerja bersama, perjanjian kerja. Itu yang bener akan ada banyak banget. Kalian dapat apa, asuransinya apa segala macem, kemudian jam kerjanya apa, jam kerjanya ini apakah kemudian sesuai dengan undang-undang di atasnya. Lu nggak paham, dikibulin sama pengusaha. Udah sesimpel itu. Kerja apa dikerjain? Nah, kalau misalnya dia nggak muncul minatnya, udah berarti mungkin dia anaknya sultan kali ya, nggak mau kerja kali gitu aja udah. Gue lulus sini aja. Jadi menggali minatnya dia memang dari dosennya lah, nggak bisa dari mahasiswanya. Ansih dari mahasiswa nggak bisa. Kalau memang secara natural dia minat ya berarti dia minat gitu aja. Gitu sih. Menggali tetap maksudnya triggernya dari dosen gitu, dari sang pengajar. Cuman kebanyakan ada ini loh Mas, kayak teman-teman tuh pas cerita gitu ya, ketika mereka tidak minat untuk belajar sesuatu gitu kan, mata kuliahnya, akhirnya mereka mikir gini, aduh apa jangan-jangan gue salah jurusan? Ya kan? Salah jurusan. Kadang tuh kayak anjir lu pas milih jurusan ini pakai kancing. Gimana ya kan? Bisa salah jurusan tuh gimana kayak gitu kan. Nah itu kalau menurut lo gimana Mas? Ya, ini relate banget sama gua karena gua 2007 masuk Fakultas Teknologi Pertanian. Sekarang ngajar bisnis administrasi. Relate banget. Gue cerita ya. Jadi gue ketika SMA, gue dari Kalimantan. Terus kemudian gue melihat Kalimantan itu kan industrinya kalau enggak industri mining atau batu bara, ya dia perkebunan, gitu kan. Nah kalau gue kayaknya minat dengan di perkebunan gitu karena bokap gue punya kebun juga. Gue cari jurusan yang memang kemudian relate sama itu. Gitu, yaitu jurusan pertanian gitu. Tapi kalau pertanian gue lihat, gue pelajari waktu itu, pertanian itu dia mulai dari pembibitan sampai dia berbuah atau menghasilkan. Itu pertanian tuh. Nah kalau
teknologi pertanian. Makanya di UB ada FTP, ada FP kan. Iya. Nah FTP itu dia bicara soal pasca panen sampai nanti kemudian jadi bahan olahan itu seperti apa. Nah itu, berarti gue di TP nih, teknologi pertanian. Nah kira-kira yang cocok apa nih? Oke, gue di industri, teknologi industri pertanian. Asumsi gue akan membangun satu company, agricultural company lah gitu kan. Ketika masuk, gue harus bikin laporan, nge-lab kimia. Karena awal mikirnya tuh kebun ya, kagak mikir paper ya. Mungkin gimana cara ngebangun company yang basisnya adalah agriculture gitu. Iya. Bukan gue harus diajarin deep frying, tau gak sih deep frying, cara goreng yang menggoreng deep lah gitu lah gitu. Kemudian ke lab-lab yang menurut gua nggak relate, menurut mereka mungkin relate gitu. Kimia dasar apa segala macam gitu. Kenapa gua harus ngambil ini gitu loh? Iya. Gitu, kayak nggak relate banget. Nah, along the way gua belajar atau gua kuliah, gua menemukan diri gua bahwa kayaknya gua sosial banget deh anaknya gitu. Nah, setelah kemudian gua menemukan diri gua, ya cepet-cepet pivot lah kalau startup gitu kan. Ya udah gua ambil, gua cek lagi, gua bener-bener di sosial dalam artian sosial ke sosial politik ataukah sosialnya sosial bisnis gitu. Gitu. Nah karena gue nggak suka jadi PNS gitu kan, akhirnya ya gue ngambil bisnis waktu itu. Udah pivot aja. Sorry, kedinginan nggak? Enggak sih biasanya. Enggak, gue agak pilek karena gue tidur tadi malam cuma 2 jam bro. Tidak boleh. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Ada mahasiswa yang menunggumu mas. Asik. Oke. Nah tapi akhirnya kan tadi lu bilang lo awal belajar perkebunan dan lain-lain. Akhirnya lo merasa kayak gue sosial deh. Kayak gitu. Nah dan hal itu apakah itu terjadi secara natural gitu ya, secara alami apa ada something yang trigger lo gitu? Itu tadi yang trigger gue kayaknya lebih kepada kurikulum sih. Kurikulum ya? Jadi pertama misalnya gue harus nge-labnya itu nge-lab kimia, jadi kimia dasar yang kayak menurut gue nggak relate gitu sama industri perkebunan gitu kan. Dulu pikiran gue waktu kecil gitu kan. Nah jadi trigger itu tetap ada gitu. Jadi kalau trigger dosen sih nggak begitu banyak ya, karena gue mungkin kayak lo juga ya. Ketika gue diajar sama dosen, gue ikutin dosennya, gue tanya, ada yang kooperatif, ada yang nggak kooperatif gitu. Jadi lebih pada menemukan kembali diri kita gitu. Gitu. Siapa akhirnya secara tadi dari kurikulum dan segala macam akhirnya lo nemu sendiri kayak gitu kan. Gitu. Nah tapi kalau lo sendiri maksudnya di kelas lo nih, lo pernah nggak sih mas kayak mencoba untuk pesan lo apa guys, kayak apa gimana gitu? Bahkan gue pernah tanya, kalian masuk di jurusan ini itu kecelakaan atau enggak? Kayak gitu. Iya. Siapa yang jurusan ini jadi pilihan pertama? Angkat tangan. Yang jadi pilihan kedua, angkat tangan. Ketiga, angkat tangan. Yang sebenarnya nggak milih jurusan ini, tapi dia masuk, angkat tangan. Ada juga gitu. Iya. Jadi, nah habis itu kemudian kita elaborasi. Kenapa kok kamu jadikan ini jurusan ini pilihan pertama? Karena saya pengen bisnis pak, bla 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 gitu kan. Kemudian ada yang memang jadi pilihan kedua karena pilihan pertamanya yang lain gitu. Kenapa? Karena begini-begini. Ada yang memang dia nggak bener-bener pengen kuliah, tapi diminta untuk bapaknya untuk kuliah. Akhirnya dia faktor orang tua kan. Kuncinya sih keterbukaan, Cirik. Maksud gue. Udah sih ngobrol aja sih. Maksudnya orang itu pingin diajak ngobrol kok sebenarnya. Sesimpel itu. Dengan kegundahan dan kegusaran itu pingin diajak ngobrol aja kok. Gitu. Kita tinggal bisa jadi teman ngobrol atau jadi bukan teman ya, menjadi orang yang sangat top down banget. Gitu. Nah kalau kita bisa ngobrol, kita akan tahu kegusarannya apa. Akhirnya meskipun dia merasa salah jurusan, kita tetap jadi temannya dia aja. Gitu. Kan kalau kita top down tuh kayak ngajarin. Nggak enak kan ya. Gitu kayak mendoktrin. Eksklusif banget kayak gitu kan. Tadi dosen selalu di atas gitu kan. Sampai akhirnya kayak gitu mas. Pasti mas pernah denger ini deh, paradigma ini deh. Peraturan dosen tidak pernah salah. Nomor 2 jika tadi dosen salah kembali ke peraturan pertama. Nah Mas Deta dosen, menurut lo itu lo setuju nggak dengan itu? Nggak setuju gue. Kenapa tuh mas? Ya dosen manusia pak. Kita juga bisa salah gitu loh. Jadi once kan gue juga sampaikan, kalau saya salah dan kalian tahu saya salah, sampaikan aja yang benar seperti apa. Gitu. Tapi kalau kemudian
kalian merasa benar dengan apa yang kalian sampaikan dan tidak mampu menyampaikan bahwa argumentasi saya salah dan kalian tetap saja ngotot, itu bukan diskusi yang baik gitu ya. Diskusi yang baik itu adalah kamu bisa menyampaikan bahwa why argumentasi dosen itu tidak tepat. Apa datanya? Apa evidence-nya? Bagaimana elaborasinya? Menurut siapa? Kayak gitu-gitu. Baru sampaikan bahwa argumentasi yang benar seperti apa. Itu biasa kok gue sampaikan di kelas gitu. Gitu. Jadi saya salah juga nggak ada masalah kalau saya salah. Gitu. Iya. Cuma gitu sih kadang ada beberapa teman-teman tuh kayak dosen nih ngomong dikritik nih kayak gitu kan. Padahal sebenarnya kan harus dicek juga kayak gitu. Argumen kita sudah secara ilmiah tuh udah membawa data apa enggak kayak gitu kan. Elaborasi gimana segala macam. Elaborasi datanya gimana kayak gitu. Sebenarnya kalau saya sih saya terbuka. Kalau misalkan memang saya salah dengan data-data tertentu yang memang membuktikan saya salah, ya it's okay, nggak apa-apa. Berarti ada yang benar, bisa jadi kamu benar. Gitu nggak apa-apa. Iya kan. Gitu. Karena kan tidak ada yang absolut gitu. Kebenaran tidak ada yang absolut gitu. Gitu. Karena ilmiah kita berbicara berdasarkan penelitian dan segala macam gitu Mas. Apalagi konteksnya kelas kayak gitu ya. Nah, tadi itu sempat ada yang kelewat Mas Mas. Tadi soal why. Ya kan? Tadi kan Mas elaborate kayak gitu kan ya. Kalau di startup ya kan 5 why. Kenapa lo ini? Terus kenapa lo kayak gitu? Terus akhirnya kenapa gitu kan. Cuma kan sayangnya banyak gitu ya teman-teman yang pasti tanya kenapa lo kuliah? Ya gitu sama. Seorang orang tua. Ada tanya lagi sama seorang orang tua kayak gitu kan ya. Akhirnya ya udah lo belajar itu kadang ya udah nggak tahu. Tadi kan Mas Deta juga bilang ya udah ini aja kayak MotoGP gitu ya, jalan aja akhirnya nggak tahu dia jalan untuk kemana ya kan, sejauh apa kayak gitu kan. Nah menurut lo gimana tuh Mas, maksudnya buat teman-teman yang kayak gitu, apakah memang passion milih lo apa lo yang milih passion kayak gitu? Gimana ya kalau orang ada beberapa tingkatan bro. Ada yang misalkan gue kuliah karena orang tua, itu juga masih bagus sih. Maksudnya dia membahagiakan orang tuanya kan. Tapi gimana ya ngomongnya ya? Gini deh. Kalau misalkan ada yang seperti itu, gimana caranya kita overcome itu misalnya gitu. Itu kan sebenarnya kaitannya sama motivasi ya. Sama motivasi. Tinggal ada nggak pihak dari kampus gitu ya yang bisa mencoba menyelami mereka. Gitu. Apakah PA-nya ataukah BK-nya ataukah pihak Wadek 3-nya misalnya atau siapanya gitu. Karena gue di staf ahli Wadek 3 ya. Jadi gue memahami masalahnya mahasiswa bro. Gitu. Mahasiswa itu mulai dari akademik sampai yang non akademik gitu. Sorry Mas, non akademik dalam artian organisatoris. Organisasi. Ya kadang-kadang kalau gua ngomong ntar di sama Wadek 3 ya. Jangan Mas. Jangan. Jadi ada banyak non akademik pokoknya gitu. Itu harus diselami sama pihak dari kampus yang memang dia orangnya enak untuk ngobrol gitu. Gitu. Karena kalau misalkan mahasiswa dibiarkan ngobrol sama temennya, ya jadinya kayak gitu kan. Enggak ya. Kalau temennya bener, lingkungannya bener, mungkin dia bisa terupgrade gitu. Tapi kalau kalau misalkan enggak, ya enggak gitu. Padahal kan kita pingin proses pendidikan itu kan proses di mana it's the human process bro. Maksudnya ini it's very human gitu. Ini bukan hanya masalah kita transfer knowledge gitu loh. Tapi apalagi transaksi, ini bukan transaksi antara kampus ngasih knowledge, mahasiswa ngasih duit, nggak kayak gitu kan. Kita nggak transaksi gitu kan. Kita nggak jual beli ilmu gitu loh. Maksud gue ini kan pendidikan gitu. Nah kalau konteksnya pendidikan berarti kan benar-benar harus ada yang bisa menangkap hati lah gitu ya. Menangkap hati si anak itu, empati menangkap hati anak itu yang
memang dia jadi representnya kampus, representnya dekan gitu. Dan anak itu tidak menganggap bahwa karena si dosen ini atau si pihak kampus ini representnya dekan atau representnya kampus, dia tidak menganggap gapnya tinggi, tapi kita setara. Nah, harus ada yang kayak gitu sih. Jadi kalau nggak ada yang kayak gitu, ya akan berputar di lingkaran setan kalau menurut gua. Gitu aja udah ya. Gitu aja. Gitu aja. Akhirnya keluar habis itu blaming dan menganggap bahwa alah kuliah tuh gitu-gitu aja, seruan di luarnya, mungkin di organisasinya akhirnya gitu begitu kan. Kayak gitu. Dan gitu di organisasi itu penting banget gitu Mas, karena gue juga bisa sampai di sini gitu ya, masa sama Ngaluk gue latihannya kan di organisasi untuk teamworknya. Oh iya pasti. Leadership ya kan. Benar. Tapi gue belajar untuk critical thinking gitu ya, ngasahnya di organisasi juga ya gitu ya. Cuma secara keilmuan ya kan di kelas. Banget kan. Benar. Gitu. Mas udah diomelin Mas sama anak Mas. udah lama ternyata Mas. Kita asik banget. Siap. Oke deh. Last question deh ya. Siap. Last question deh ya. Ini nih biar nggak salah ya. Ketika ujian UTS, sebenarnya yang diuji itu siapa? Mahasiswanya atau pendidiknya? Kalau UTS yang diuji atau UAS yang diuji adalah dosennya, kayaknya kalimatnya agak sarkas sih. Iya kan, iya. Maksudnya. Iya. Itu gue sorry itu nemu bukan dari gue. Iya maksudnya. Kalau yang gini, kalimat ini atau pertanyaan ini lebih ke apa nih? Maksudnya apakah menguji dosen efektivitas cara ngajarnya efektivitas mungkin cara ngajarnya dan seterusnya. Kalau emang pertanyaannya less emotion ya, maksudnya pertanyaan ini less emotion iya. sarkas nggak baper apa segala macam. Bisa dua-duanya bro. Tetap dua-duanya nggak salah satu. Bisa dua-duanya. Artinya memahami apa yang ditangkap sama mahasiswa, terus kemudian kalau memang jadi kalau misalnya ada mahasiswa bilang atau misalkan 90% mahasiswa dapat nilai di bawah 50 gitu ya. Kemudian cuma sedikit yang di bawah 90 atau bahkan 100% di bawah 50 semuanya, bisa jadi dosennya juga harus dievaluasi cara menyampaikannya seperti apa. Gitu. Intinya kita nggak kebal kritik lah. Gitu. Nggak bisa kebal kritik gitu loh. Bahwa kemudian ketika begitu juga dengan ketika semua nilai anak-anak bagus, bisa jadi dosennya nggak mau ngoreksi, ya kan? Jadi nggak hanya sekedar nilainya jelek semuanya, nilainya bagus semua juga dilihat. Kok bisa nilainya A semua? Gimana ceritanya? Tiap anak kan beda-beda, gitu kan? Apakah ini dosen yang nggak mau ngoreksi atau gimana? Begitu juga dengan ketika nilai jelek, gitu. Apakah memang dosen yang ngoreksi, tapi mahasiswanya tidak memahami karena memang cara ngedelivernya nggak bagus atau gimana? Dari semua sisi harusnya kita bisa ambil angle untuk mengevaluasi sih sebenarnya. Boleh nggak sih Mas? Ini gue sekelas tadi, boleh nggak sih mahasiswa itu ngasih feedback gitu? Pak Punten ini mau Pak Punten gitu. Saya nggak ngerti, Bapak ngejelasinnya agak ngebingungkan gitu, boleh nggak sih Mas? Boleh aja. Tapi misalnya mahasiswanya berani apa enggak ya? Iya. Cuma jangan bilang Bapak membingungkan jelasinnya. Ini kalau gua nggak apa-apa ya. Tapi kalau ngomong sama dokter atau yang sudah profesor nggak enak kan, gitu kan? Ya yang proper aja bahasanya atau kalimatnya. Jadi Pak mohon maaf, saya masih bingung tuh yang itu gitu. Itu aja sudah nggak apa-apa. Ketimbang Pak saya masih bingung yang itu, Bapak jelasinnya agak belibet kalau gitu. Lah itu jadi kalau misalkan dalam diskusi atau dalam ilmu logika itu namanya itu ada namanya dialektika bukan apa namanya ad hominem. Oh ad hominem yang dihajar orangnya. Yang hajar orangnya bukan kontennya. Jadi kalau lu bilang Bapak jelasinnya agak belibet itu udah nyerang orangnya. Iya betul juga sih. Dia nggak konten. Makanya kalau di kelas biasakanlah kemudian kita emotionless. Emotionless. Jangan kemudian kita masuk ke wilayah emosi dengan ad hominem gitu. Nah, ketika ad hominem saya langsung negur si mahasiswa sih biasanya. Jadi kamu jangan mengarah kepada personalitinya gitu loh. Pada idenya aja. Gitu. Argumennya tadi itu ya. Lu sih Jawa misalnya gitu kan. Iya, gitu kan. Itu udah bukan ad hominem rasis misalnya. Rasis kan. Kayak gitu. Itu udah masuk ke ad hominem banget gitu. Akhirnya logical fallacies gitu kan. Betul, logical fallacies. Ad hominemnya di konteks ad hominem di situ. Oke. Gitu sih. Siap.
Oke deh, Mas. Asli masih banyak loh, Mas. Banyak ya. Masih banyak ya. Iya sih, ya benar, kalau benar. mau inilah, kalau Mas teman-teman masih pengen tahu gitu ya, kayak gitu, ya, komen aja gitu. Komen aja, nanti kita bisa lanjut lagi gitu ya. Iya, Kalau misalnya mau ngebahas apa gitu, Antara Mas. dosen dan mahasiswa gitu ya. Ngebahas apa nih, komen aja nggak apa-apa. Nanti bisa kita Iya. lanjutin diskusinya Oke. gitu. Sesuai dengan komennya teman-teman. Oke, dan pada akhirnya ya guys ya, soal kelas gitu kan psychological safety itu ternyata buat teman-teman mahasiswa tuh nggak cuma salah dosennya aja kayak gitu. Kalau mau argumen sebenarnya lo boleh kayak gitu kan. Cuma perhatikan yang lo argumenkan tuh secara ilmiah kayak gitu kan. Dan ada datanya segala macam kayak gitu kan. Dan secara dosen openness ya Mas ya, empati. Iya, terbuka aja. Terbuka aja kayak gitu kan. Kalaupun emang kok sepi, kenapa? Gitu kan. Betul. Kayak gitu. Oke. Mas ada closing statement lain mungkin? Untuk Oke. ini ya, Sohibul Ngalup. Oke. Investor ada ini nggak sih? Sohibul Ngalup, ya Sobat Vestor sih. Sobat Investor dan buat oke. Sobat Investor. Ini yang mahasiswa ya? Apa yang Terserah. ya? Dalam konteks PBM ya, proses belajar mengajar, dalam konteksnya di perguruan tinggi, saya rasa kita tidak bisa meninggalkan satu konsep mismatch antara perguruan tinggi dengan industri. Gitu, bahwa perguruan tinggi adalah pabrik. Oh iya, pabrik manusia. Pabrik manusia untuk bisa memberikan distribusi manusia itu kepada industri. Itu udah pasti banget gitu. Cuma tidak selamanya konsep itu seharusnya jadi Saklek gitu. Saklek gitu. Karena kalau itu saklek nanti kita ngikutin maunya industri terus. Kalau kita ngikutin mau industri terus, it means kita ngikutin maunya market. Apakah selamanya market itu benar? Tidak juga, gitu. Karena jelas kalau mungkin teman-teman belajar startup, ada kata-katanya Henry Ford ya. In humaniora kalau di itu tadi. Dia pernah bilang bahwa kalau saya dulu tanya kepada market saya atau kepada pelanggan saya, kendaraan apa yang kalian mau untuk lebih cepat sebelum ada mobil, dia akan jawab kereta dengan banyak kudanya. Iya. Betul. Ya kan, kalau kita nanya market, Henry Ford gitu. Kalau kemudian jawabannya seperti itu, kita akan menciptakan kereta dengan kuda yang banyak gitu. Tidak akan pernah ada inovasi kalau kita tetap terus ingin mau mengelaborasi maunya market. Gitu. Nah, makanya tidak hanya sekedar mismatch antara PT atau perguruan tinggi dengan industri, tapi kita juga harus punya kebebasan atau mimbar akademik yang berpikir secara luas, terbuka dan merdeka. Sehingga kemudian kita juga bisa memberikan feedback lebih baik kepada masyarakat. Itu ya. Kemanusiaan ya Mas. Siap. Memanusiakan manusia. Oke deh, paling udah itu aja. Jangan lupa Mas. Salah. Nggak lupa. Tok. Siapa tuh? Aku. Oh, kamu. Iya di. Ngobrol yuk. Sekut.